Ya. Halo Sobat Jelajah, kembali lagi di Poles, Podcast Lesehan bersama Genjaka. Oke, hari ini kita karena spesial Agustus, walaupun uploadnya September ya nanti ya. Nah, karena memeriahkan sebagai memeriahkan suasana kemerdekaan lah, jadi kita undang beberapa teman kita, ada 3 teman kita, perwakilan dari pasukan pengibar bendera dari yang kabupaten dan provinsi. Tepuk tangan dulu teman-teman semuanya. Nah, karena tadi yang seperti aku bilang, karena spesial kemerdekaan, hari ini kita ada 3 teman dari, mungkin bisa perkenalan langsung ya. Siapa namanya? Silakan. Perkenalkan, nama saya Gus Andri Dwiansyah. Saya Kalau dipanggil siapa? Andri. Andri. Biasa dipanggil Andri. Sekarang sekolah atau gimana? Sekolah. Masih sekolah di? Masih di Manbulungan. Di Manbulungan. Ya. Oke, kalau kamu? Perkenalkan, nama saya Sabrina Nurul Afifah dari SMA Negeri 1 Tanjung Sawar. Saya anggota Paskibraka Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025. Oh ya, sorry, Andri tadi dari provinsi atau kabupaten? Sebenarnya saya purna kabupaten, Kak. Cuman saya dipanggil untuk bertugas di provinsi. Tahun berapa kemarin? Tahun 2024. 2024. Ya. Oke, kalau kamu? Perkenalkan, nama saya Aditya Firman Ali, asal sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Sawar. Saya anggota Paskibraka Kabupaten Bulungan tahun 2025. Oke, terima kasih semuanya teman-teman. Nah, mungkin kita langsung ke pertanyaan pertama. Langsung berat nih ya, agak berat langsung. Mungkin kalau Paskibra, bisa dibilang Paskibra ini kan salah satu kalau di sekolah kan eskul ya? Eskul atau langsung eskul ya. Nah, terus kan kalau misalnya Paskibra ini kan sangat dilihat teman-teman tuh merupakan satu momen, kalian itu merupakan pasukan pengibar bendera yang kalau ada momen tertentu langsung jreng gitu dilihat. Lain mungkin kalau bukan Paskibra, drum band gitu ya. Kalau drum band kan mungkin setiap event atau setiap kayak pawai itu selalu ada gitu. Kayak pramuka juga ada event-event tertentunya. Tapi kalau Paskibra itu sangat benar-benar sakral, di momen itu aja gitu kalian berperannya gitu. Nah, terus banyak orang melihat tuh kan Paskibra tuh keren, disiplin gitu kan. Menurut kalian nih, nanti mungkin siapa yang mau duluan terserah ya. Menurut kalian hal apa yang bikin Paskibra tuh istimewa gitu sampai orang-orang tuh pengen masuk Paskibra, karena kan perjuangannya bisa masuk ke sana tuh kan lumayan sulit gitu kan. Mungkin dari teman-teman, menurut kalian gimana? Kenapa bisa sampai dipandang istimewa gitu? Selain yang tadi aku sebutin ya, karena kan ada momen sakral, ya barulah Paskibra muncul gitu kan wajahnya gitu. Nah, menurut kalian hal istimewa apa yang bikin Paskibra tuh dilihat wah gitu? Mau siapa dulu nih? Atau sweet mungkin Om Bimpa. Siapa dulu, dari kamu boleh dulu? Kalau menurut saya ya, karena mereka itu, kalau saya nih Kak, punya semangat kebangsaan dan disiplin lah, yang disiplin. Pasti, ya. Jadi itu yang bikin wah gitu ya kalau orang-orang lihat ya. Ada lagi? Itu aja. Oke, kalau kamu? Kalau saya mungkin karena itu pengalaman dan kesempatan sekali seumur hidup. Betul, ya Kak, iya. mengibarkan sang merah putih itu di hadapan gubernur, terus juga suatu kebanggaan untuk orang tua gitu. Makanya wah gitu ya jadinya. Kalau kamu? Kalau dari saya juga karena ini juga pengalaman seumur hidup dan belum bisa kita ngulang, Kak. Betul. Juga saya memang dari kecil memang senang. Cita-citanya itu juga ya kali ya. Pastinya salah satu impian saya. Betul. Paskibraka. Ya kadang-kadang kan biasanya kalau kita dulu, kalau kayak saya waktu kecil tuh ngeliatnya di TV gitu kan, duh kayaknya keren nih, pengen deh jadi Paskibra, tapi baru sadar badan pendek gitu kan, nggak mungkin deh kayaknya gitu. Oke gitu ya, oke. Nah, ternyata Paskibra tuh punya makna yang mendalam ya guys ya. Jadi sekarang mungkin kita akan ngobrol soal gimana sih caranya pertama kali nih kalian bisa jadi anggota Paskibra. Sebelum bisa sampai ke provinsi dan kabupaten, mungkin kalian bisa ceritain dulu gimana bisa sampai ke latihan di sekolah dan sebagainya ya. Terus aku mau nanya yang pertama, bagaimana kalian awalnya di sekolah bisa memilih gitu eskul, aku pengennya eskul pramuka nih gitu. Pramuka, Paskibra, sorry. Bisa memilih eskul Paskibra gimana? Dari kamu lagi deh, dari ujung. Ya, kalau dari Silakan. saya tuh juga ya dari awal saya memang mau sama Paskibra. Paskibraka juga, terus pengen termotivasi jadi Paskibraka.
Paskibra. Memang dari awal berarti memang memilih ekskul Paskibra. Oke. Iya, Kak. Kalau di sekolahnya memang ada ditentuin gitu Kak. Kalau Paskibra harus tinggi segini, harus segini gitu. Ada berarti. Itu sempat juga diseleksi. Seleksi. Oh, ada seleksinya. Oke, kalau kamu di sekolah? Saya juga sama Adit kan Kak masuk ekskul Paskibra awalnya tuh isi Google Form. Terus tuh saya juga nanya ke kakak kelas rekomendasinya apa. Terus tapi dari dalam hati saya memang mau Paskibra gitu. Alhamdulillah juga Iya. postur tubuhnya nyampe juga ya ternyata ya karena seleksi gitu ya. Kalau kamu Sama sih Kak. memang Karena, milih. iya. Oke. Terus proses seleksi Paskibra biasanya tuh kayak gimana? Bagi kami orang-orang awam atau adik-adik kita yang lagi nonton nih mungkin kalian bisa share. Gimana awalnya? Dari Sabrina. Awalnya itu kami seleksi tingkat sekolah. Tingkat sekolah. Nah, setelah itu ada seleksi tingkat kecamatan, itu meliputi seleksi TWK sama TIU. Nah, TWK TIU itu adalah sistem gugur Kak. Jadi kalau nilainya nggak mencukupi di bawah rata-rata itu bakal gugur, nggak bisa ikut seleksi selanjutnya. Setelah itu ada seleksi kesehatan sama parade. Setelah itu ada diumumkan yang lolos ke kesehatan parade itu bakal karantina untuk mengikuti seleksi PBB, Samapta, sama kepribadian. Kalau seleksi kepribadian itu mencakup seleksi kesenian sama wawancara Kak. Kesenian. Iya. Oh, ada kesenian. gitunya juga ya. Iya. Setelah itu diumumkan yang ikut ke tingkat provinsi, seleksi tingkat provinsi itu diulangi dari awal Kak. Jadi seleksi TWK lagi gitu, sampai kesenian lagi. Setelah itu diumumkan yang ikut verifikasi tingkat pusat. Nah, alhamdulillah waktu itu saya juga ikut verifikasi tingkat pusat Kak. Ya. Supaya bisa ke Paskibra nasional. Iya. Nah di pusat itu juga seleksi, tapi seleksinya cuma kesehatan, psikotes, PBB, sama kesenian wawancara. Itu aja Kak. Terus kalau tadi yang kamu bilang parade itu maksudnya gimana? Parade itu ngapain? Parade itu meliputi postur tubuh gitu. Oh, jadi begitu. yang bahunya bengkok, tangannya Oh, ada bengkok, gitu iya ya. gitu Kak. Kalian gitu sama ngelewatin Iya. kayak gitu juga. Oh, Iya. Kaki gitu. Itu oh ada parade. ya Iya. kayak gitu ya. Nah, ini buat teman-teman mungkin yang baru tahu ternyata sampai memang kekurangan bengkok ini juga ternyata dinilai gitu ya. Iya. Terus apa lagi? Setelah itu pengumuman yang lolos verif kan Kak. Tapi posisi saya kembali ke provinsi gitu aja sih. Oh, Kak. gitu. Belum Terus sama lanjut. apa tadi? Sama apa? Samapta. Nah, itu kalau itu Itu tes lari 12 Oh, menit, begitu. push up, sit up gitu Kak. kalau kemarin di Tanjung Selor di mana kalian tesnya? Di stadion Oh, stadion. Iya. Jadi keliling atau Iya. sama teman-teman yang lain kayak gitu juga. sama. Oh, kayak gitu ya. Jadi, ternyata semua di tingkat kabupaten dulu gitu ya. Iya. Baru nanti kalau misalnya oke, ini si ini bisa ke provinsi. Provinsi lanjut lagi coba yang di nasional. Tapi ternyata yang di kabupaten masih punya kesempatan bisa main di tayang lagi bahasanya. Jadi bisa nampil di kabupaten. Kayak gitu. Jadi ternyata enggak semua sistem gugurnya langsung gugur, enggak juga gitu. Tapi ada disaring lagi gitu ya. Kalau yang lain mungkin ada mau nambahin kali masalah ininya. Bagaimana pertama kalinya? Dari Adit, dari siapa tadi namanya lupa? Andri ya? Andri. Kalau dari Andri sama Adit gimana? Sama sih. Sama ya, modelnya kayak gitu. Dari apa tadi kaki bengkok dan sebagainya. Ada juga yang mungkin ininya tuh ya. Kadang-kadang ada yang tangannya nggak bisa lurus gitu kadang-kadang kan. Tapi kadang-kadang ada aja kayak yang misalnya lewat aja gitu masih oke lah bisa masuk gitu ada nggak? Kayak Kalau gitu. sistemnya kami di luar karena kami lah ya Kak, kalau misalnya kayak gitu. Ada lah yang Ya, ada kelewat lah seleksi. istilahnya maksudnya. Rezekinya dia lah berarti ya. Nah kebetulan teman-teman kita yang hadir pada hari ini adalah perwakilan dari provinsi dan kabupaten. Nah kebetulan sayangnya teman-teman GJK kemarin tuh udah mencoba menghubungi teman-teman kalian yang lolos nasional kemarin. Ada yang juga yang purna tahun lalu. Mungkin memang ada kesibukan yang lain jadi belum bisa hadir. Nanti teman-teman kalau ada punya cerita tentang bisa menuju ke nasional mungkin tadi sharing-sharing aja ya kayak tadi ya mungkin bisa diceritakan. Nah kita lanjut. Ada nggak nih momen-momen lucu kalian atau unik selama masa seleksi? Boleh dari seleksi deh atau pastikan kalian satu tempat ya. Ada yang mungkin tidur bareng gitu kan. Ada mungkin cerita-cerita lucu selama kalian karantina, selama latihan mungkin boleh di-share. Siapa dulu nih mau share? Atau yang ceritanya paling kacau banget boleh diceritain. Silakan siapa mau dulu? Adit kayaknya di banyak nih kayaknya cerita-cerita lucunya nih ya. Udah ketawa-ketawa aja tuh temannya di belakang. Dari cerita lucu tuh mungkin pas di karantina kayak. Karantina, oke. Itu tuh kan
kayak ngumpul sama temen tuh 24 jam kan kita Dia aja gitu ya ditemuin. bareng. Terus juga mungkin dia kalau dari luar tuh kayak cool gitu, ternyata dia tuh lucu juga. Kocak ternyata orangnya. Orangnya kocak. Diam-diam ternyata kocak. Terus? Terus juga mungkin juga kami sering-sering cerita, terus banyak juga kepribadian tuh yang lucu-lucu unik Agak lah. nyaring ya soalnya. Iya. Terus kayak ada momen mandi bareng kan gitu nggak ada tuh. Biasanya kan ada yang kayak gitu-gitu tuh. Jangan kamu malu-malu, ceritakan saja. Kalau mandi bareng tuh enggak. Oh enggak ya, Iya. tidur bareng kan. Tidur bareng. Kalau tidur bareng ya. Oke, kalau Sabrina? Kalau saya sama aja kayak misalnya karantina itu pasti ada aja yang iseng ngetok Iseng. pintu kamar temennya gitu. Telepon kan di hotel tuh ada telepon. Telepon kan. hotel, Iya, kadang iseng aja tuh telepon. Ujung-ujung telepon resepsionis ya, bukan kamar sebelah. Terus? Terus tuh misalnya kalau diburu-buruin tuh kan Kak ada mau makan malam, terus diburu-buruin, terus teman saya waktu itu salah seragam gitu Pasti itu ada. jadinya lucu. Jadi outfitnya beda sendiri. Ya ampun. Terus? Itu Ada aja lagi? sih Kak dari saya. Kalau kamu? Kalau saya sih pas pelatihan Kak. Latihan. Ya, saya tuh apa ya? Bajunya tuh telat datang Kak. Jadi saya campur aduk lah bajunya. Jadi outfitnya nggak nyambung Iya, nggak gitu. nyambung. Ternyata sama ya. Kalian Iya. ternyata rata-rata gitu. Karena dituntut memang harus cepet-cepet gitu kan. Sesuai jamnya harus sesuai. Oke, terus dari segala jenis latihan tadi yang kayak Sabrina bilang, latihan ini sampai ngecek ini dan sebagainya. Kalau latihan yang menurut kalian paling berat banget dan sangat menyita waktu, kalau PBB pastilah ya. Apalagi mungkin kira-kira latihan yang menurut kalian kayaknya ini terasa nih latihan banget, capeknya tuh terasa apa kira-kira? Terserah dari siapa dulu? Fisik sih Kak. Fisik. Iya. Contohnya tuh gimana? Push up itu ada? Iya gitu, itu pasti harus ada prosesnya kan, nggak mungkin Iya, instan betul. langsung bisa gitu. Terus PBB juga itu penting Kak. PBB tuh nggak bisa juga instan betul, karena betul. itu harus materinya dari awal sampai akhir itu PBB. Pasti semua jenis latihan tuh pasti terasa berat sih Kak. Karena tujuannya kan untuk bisa matang sempurna buat ikut Biar seleksi gitu. sama rata Iya, semua gerakannya iya. gitu. Kalau kamu ada lagi? Kalau dari saya tuh sebenarnya PBB sih Kak. Karena PBB juga ya. PBB ini dia butuh fokus, Betul. ketahanan fisik yang kuat juga. Terus kalau misalnya salah sedikit aja tuh udah fatal banget kan kalau di PBB. Karena kalau satu aja salah sama jadinya salah semua. Ya, salah semua. Takutnya nabrak aja kan? Iya. Betul. Ada lagi? Itu aja. Kalau kamu apa? Kalau saya sih fisik Kak. Fisik ya. Iya. Fisik. Sangat ini banget ya. Iya. Karena latihannya itu biasanya kalian latihan dari jam berapa sampai jam berapa? Biasanya. Kalau kami di SMA 1 kemarin setiap pulang sekolah Kak. Tiap pulang sekolah. Kalau sudah lanjut ke ininya kemarin, mau tayangnya kemarin di ini, kalau kabupaten berapa jam? Kalau kabupaten kemarin satu hari itu 3 kali Kak. 3 kali. Itu juga nggak tentu juga jamnya Kak. Kalau yang provinsi kemarin? Kalau saya 2 kali, jadi dari pagi sampai siang, terus siang balik lagi Itu ke lapangan. full. Iya, Full. siang balik lagi ke lapangan sampai sore. Oh. Kalau di tahunnya kamu? Sama Kak, 2 kali. 2 kali. Pagi sama siang. Tapi itu non-stopnya ya. Tapi istirahatnya insya Allah cukup lah ya waktu itu ya. Oke, kita masuk di segmen selanjutnya. Ini aku akan mungkin menanyakan tentang suka duka kalian lah ya selama di Paskibra ya. Karena tadi kalian udah ceritain keseruannya, unik-unikannya gitu ya. Terus momen-momen kalian selama latihan. Nah, di segmen ini aku pengen denger nih pesan-pesan dari kalian yang pasti menginspirasi buat adik-adik kalian yang nonton ya. The next pengganti kalian lah nanti menjadi pasukan Paskibra ya. Pasukan Paskibra. Nah, yang aku mau tanyain, perubahan kalian nih setelah kalian menjadi anggota Paskibra, apakah kalian udah memikirkan akan selanjutnya nanti aku akan menjadi aparat kah, atau kayak aku pengen jadi pelatih Paskibra kah dan sebagainya? Ada tujuan ke sana enggak, dan perubahan terbesar kalian setelah menjadi Paskibra ini apa? Mungkin bisa di share. Silakan, siapa? Ya, tunjukkan. Siapa? Silakan. Mau Sabrina lagi? Boleh. Silakan. Mungkin perubahan terbesar itu pastinya lebih disiplin ya Kak, karena Disiplin. kalau di Paskibra itu disiplin tuh sangat dikedepankan. Terus itu juga perubahan pola tidur yang cukup, karena selama diklat itu sangat ketat pola tidurnya, harus
jam 10 harus sudah Tidur, nggak ada yang gitu. main HP Iya. gitu ya. Terus juga pola makan bisa lebih sehat, nggak ada makan gorengan di sana kak. Terus Minum es boleh? enggak, Nggak boleh. harus air putih aja. Itu sih kak. Kalau kamu? Kalau saya sih disiplin juga kak, lebih Disiplin. disiplin, sama lebih kuat lah fisik saya kak. Jadi karena jogging terus Iya. gitu ya kalian kemarinnya. Kalau kamu? Ya, kalau dari saya juga disiplin juga kak. Lebih bisa menghargai waktu, terus juga pola tidurnya terjaga, terus selama diklat juga kan kami diajari cara menjadi pemimpin yang baik, terus Pemimpin. lebih mendalami Pancasila kak. Jadi dituntut tepat waktu lah ya, tepat Iya, waktu. Makan sampai makan juga tadi diingatkan harus sesuai, jangan makan apa tadi, makan gorengan, minum es gitu ya. Jadi setelah Paskibra berarti paling gorengan rame nih sama anak-anak Paskibra ya, jangan-jangan gitu. Terus ada niatan enggak tadi kayak saya bilang, ada niatan enggak kalian akan melanjutkan, ada yang mau jadi polisi mungkin habis ini, ada yang pengen jadi TNI mungkin dari kalian? Ada? Ada kak. Ada kak. Rencananya apa rencananya? Cita-citanya jadinya nih ya sekarang. Ada yang mau masuk polisi gitu? Ya, kalau saya sih tentara kak. Tentara, insya Allah ya, mudahan ya, semoga doain teman-teman. Amin. Kalau kalian? Kalau dari saya mau jadi polisi ya. Polisi. Cita-cita dari kecil lah kak. Oh, semoga ya, amin. Kalau Sabrina? Kalau saya memang cita-cita pengen jadi IPDN kak. Oh, IPDN, amin. Semoga ya. Itu kalau biasanya kan sertifikatnya tuh lumayan kan, itu kan sertifikat Paskibra tuh sangat membantu biasanya untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Nah, terus selanjutnya menurut kalian nih, nilai apa yang paling penting dipelajari kalau saat masuk Paskibra? Entah dari fisik kah, dari apakah, mungkin bisa di-share ke adik-adik kalian yang nonton. Silakan. Kalau dari saya kak, nilai yang paling penting tuh terutama fisik kita kak. Fisik ya. Kayak berat badan ideal, terus tinggi badan ideal. Nah, terus yang kedua juga ketahanan fisik, dan mungkin itu yang paling utama kan di dalam Paskibra, karena Paskibra ini juga mengandalkan ketahanan fisik juga kan. Ketahanan fisik Dan yang ya. ketiga melatih mental kan. Mental betul. Kalau misalnya kita punya badan bagus, fisik bagus, kalau mental tidak ada tuh kayak Betul betul. hal yang percuma. Betul. Dan yang terakhir juga pengetahuan kan. Pengetahuan wawasan kebangsaan, karena di seleksi pertama Wawasan kebangsaan itu ya wawasan kebangsaan dikasih. yang paling penting. Betul betul. Kalau Sabrina? Mungkin dari saya nilai yang paling penting itu mental ya kak, Iya. karena menghadapi pendidikan latihan selama Iya, setengah bulan betul. di sana itu pasti dibutuhkan mental yang kuat. Terus juga fisik, karena dari Iya. subuh-subuh itu sudah olahraga kak sampai Masih ngantuk sore, gitu ya. iya, sampai sore. Itu sih kak dari saya. Oke. Berarti mental ya, kalau kamu sama? Gitu Sama, juga. sama. Mental, karena apa, biasanya kan kalian di rumah misalnya ditentuin, bukan ditentuin, misalnya terserah mau bangunnya jam berapa gitu. Kalau ini kan pasti Paskibra tiba-tiba disuruh jogging misalnya kayak gitu kan. Terus kayak berapa bulan tadi? Setengah bulan? 2 minggu. Oh, 2 minggu lebih. 2 minggu lebih istilahnya ya, jauh dari orang tua, kayak makan ditentuin, udah biasa makan sayur jadinya makan sayur. Jadi mentalnya agak cukup kena lah nih ya. Kalau fisik juga. Jadi ada momen pernah sakit gitu nggak pas latihan? Mungkin cuman kram-kram Kram aja, pasti iya. lah ya, kaki kesemutan gitu mungkin ya. Yang lain ada mungkin sakit gimana atau demam gitu biasa Ada lah sih ya. kak demam kak. Tapi kan ada dokternya pasti kan. Ada dokter. Ada yang ininya. Nah terus ini terakhir pesan-pesan kalian nih buat teman-teman yang insya Allah nanti adik-adik kita yang akan melanjutkan jalan kalian menjadi paskibraka, mungkin bisa kasih pesan-pesan mungkin buat teman-teman yang nonton. Mulai dari siapa? Lagi? Boleh dari kamu? Oke, boleh. Untuk teman-teman yang pengen mengikuti anggota Paskibraka, pesan saya ya disiapkan dari sekarang, mungkin bisa mengidealkan berat badan, tinggi badan, karena waktunya juga masih panjang untuk sekarang. Oke. Kalau dari saya buat teman-teman di luar sana yang ingin melanjutkan menjadi anggota Paskibraka, mohon dipersiapkan dari awal, apalagi materi TWK TIU-nya tadi yang ada Nah, sistem gugur. Kayak PNS Ya. tuh gitu, TBK Iya. TIU. Terus juga cek kesehatannya, apalagi gigi itu paling penting sih menurut saya kak, kalau gigi, karena gigi itu nggak bisa langsung bisa sehat kalau misalnya Iya, ada iya. tambal tuh kan kak, itu Oh. harus 2 minggu lagi selanjutnya tambal yang ini satu gitu. Terus juga
fisiknya dari awal sudah dipersiapkan. Itu sih Kak dari saya. Oke, kamu? Kalau pesan-pesan dari saya, jangan takut mencoba lah. Dan persiapkan dari lama. Oke, gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk berbagi dan share untuk ke adik-adik bagaimana cara perjuangan kalian lah ya waktu mencalonkan menjadi anggota Paskibraka sampai berhasil dan sukses mengibarkan bendera merah putih. Tepuk tangan buat teman-teman kita yang ini. Banyak hal yang bisa kita pelajari ya dari teman-teman Paskibra, mulai dari disiplinnya, kerja kerasnya, melatih mental sampai cinta tanah air. Terima kasih sudah ngobrol bareng kita di Poles hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share. See you on my next video. Bye bye.